Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan dari Amos pasal yang kelima, ayat 4-9 dan ayat hafalannya ayat 4. Amos 5, 4-9. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat yang ketujuh, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah carilah aku, ya. Di dalam ayat 4 dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup, ayat hafalan kita. Tapi juga ayat 6 diulang lagi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita di dalam hidup ini manusia walaupun punya relasi dengan Tuhan, yaitu ditunjukkan dengan label keagamaannya, tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita itu lebih mengandalkan pekerjaan kita, ya. Pekerjaan kita yang stabil, pekerjaan kita yang mendatangkan rizki, berkat, ya, dan hal yang lain. Atau kita bersandar kepada keluarga kita yang kuat, yang kaya, yang mempunyai investasi di mana-mana sehingga kita datang kepada keluarga yang demikian. Atau kita mengandalkan orang-orang kaya di sekeliling kita dalam relasi. Kita mengandalkan orang yang punya jabatan. Kita mengandalkan apa? Keluarga dan lain sebagainya, tadi sudah disebut, ya. Nah, ini sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang memberikan suatu ruang di mana relasi kita dengan Tuhan tidak menjadi dekat. Karena sebenarnya dan sesungguhnya kita bukan punya relasi dekat dengan Tuhan karena kita memang tidak mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan adalah kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, keluarga, dan seterusnya. Oleh karena itu, betapa rentan ketika hal itu tidak bisa diandalkan, kita menjadi putus asa, padahal katanya mengandalkan Tuhan. Carilah aku, maksudnya apa? Carilah aku yaitu hidup kita bukan tergantung kepada materi dan segalanya, tetapi Tuhan itu ketika kita mencari Tuhan, Dia mampu memberi kehidupan, bukan hanya sekedar hidup nafas. Kalau yang lain, pekerjaan kita dan lain memberikan nafas sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Tapi Tuhan mampu memberi kehidupan, bukan hanya sekedar nafas, tetapi style hidup, karya hidup itu diberikan oleh Tuhan melalui apa? Akal budi yang Tuhan berikan, melalui hikmat yang Tuhan berikan. Carilah aku karena engkau akan hidup. Kehidupan yang sesungguhnya akan terjadi atas hidup kita. Kemudian carilah aku sebenarnya supaya kita tidak mencari hal yang lain, materi, atau mengandalkan kekuatan yang lain. Di sini disinggung, bukan? Bahwa kekuatannya pergi ke mencari Betel, kekuatannya mencari Gilgal, kekuatannya mencari Betsheba. Artinya apa? Bahwa kota-kota itu diandalkan karena ada kemampuannya. Carilah aku
Karena itu kita terhindar dari hukuman Tuhan. Kalau kita mencari wajah Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan, maka tentu tidak ada penghukuman dalam hidup kita. Carilah aku karena ada kuasa. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan. Caranya bagaimana? Saat teduh yang rajin, menerapkan saat teduh di dalam mengambil keputusan sehari-hari. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menolong kami untuk bagaimana kami mencari wajah Tuhan dan mencari perkenanan-Mu. Amin.